Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ukhti? Alhamdulillah, tanggal muda ya. Iya. Senyumnya masih 10%. Alhamdulillah. Tunggakan udah dibayar. Iya. Cicilan maksudnya cicilan. Cicilan KPR, cicilan motor ya. Insya Allah. Alhamdulillah hari ini Bu Lilis bisa kembali di hadapan teman-teman semuanya, ukhti semuanya. Dilihat dari depan sampai ke belakang, sayap kanan, sayap kiri semuanya tambah muda ya. Heeh. Oh ABG, iya alhamdulillah. Soalnya rambutnya nggak ada yang kelihatan putih. Iya dong, kan sekarang hijab itu gaul, betul nggak? Iya, justru kalau belum berhijab kurang gaul namanya. Maka hari ini tema kita jangan sampai salah gaul ukhti. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Karim Bismillahirrahmanirrahim duribat alaihimud dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas ila akhiril ayah. Seperti semuanya Allah berfirman di surat Ali Imran. Manusia diliputi kehinaan kecuali seorang hamba dengan penciptanya menjalankan syariatnya, menjauhi larangannya. Tapi kalau dibalik, ketika larangannya dikerjakan, yang diperintah tidak dikerjakan, maka waspadalah. Bukan Allah kejam melempar manusia ke dalam neraka. Tapi ternyata memang banyak manusia yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, tapi seperti orang yang bertelinga mendengar, orang yang bermata melihat, orang yang punya hati pun seperti memiliki hati. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kata Allah dihinakan. Siapa? Manusia yang tidak bisa bermasyarakat atau bahasa trennya anak sekarang gaul. Gaul. Sepenting apa sih kita punya teman gaul? Menurut ukhti semua penting nggak kita bergaul? Penting nggak? Penting. Bagaimana kita tahu diri kita ini punya apa sesungguhnya? Karena Allah itu kan sudah menciptakan kita itu sempurna. Ada akal dan juga ada nafsu. Dengan kita bergaul, bermasyarakat, jadi tahu kekurangan kita, kelebihan kita, apa yang tidak disukai dari teman kita, apa yang disukai dari sahabat kita, alias bestie. Betul ya? Sekiranya tidak disukai, oh berarti saya nggak boleh begitu. Kenapa? Karena dia nggak suka. Ketika dia suka, oh berarti ini yang dia suka, mudah-mudahan saya bisa. Kadangkala kalau kita kurang gaul alias kurang pergaulan. Ya, banyak faktor. Salah satunya apa? Tidak memiliki muatan diri.
tidak merasa percaya diri. Padahal oleh Allah tadi sudah diberi bekal. Satu akal, satunya nafsu. Tinggal bagaimana kita mengkombinasikan kedua hal tersebut. Jelas kalau yang namanya kita bergaul, itu yang harus kita pertanyakan, apa yang bisa kita lakukan sehingga teman sepergaulan kita itu merasa tenang, merasa tentram, ya, merasa itu kalau kita nggak ada, datangnya nggak menggenapkan, pulangnya nggak mengganjilkan. Kenapa? Kalau temannya nggak dibenci, begitu nggak datang, semuanya sorak. Yes! Oh yes, kalau ada dia rese, kalau ada dia kepo, kalau ada dia ngacau. Ya, mudah-mudahan bukan ukti-ukti di sini. Maka jadilah manusia yang datangnya menggenapkan, ketika pulang membuat ganjil. Artinya apa? Tunggu-tunggu acara ini kita akan mulai kalau dia sudah datang di tengah-tengah kita. Emang kenapa sih harus dia datang dulu? Oh, dia mah ya ampun paling perhatian, paling care, paling gampang menumbuhkan sifat empati. Kalau yang lain itu harus disenggol-senggol dulu. Baru deh. Kalau dia mah belum ada orang aja. Udah ada tuh di kantor. Ngapain? OB dikirain pegawai. Kan OB juga pegawai ya Bu ya. Ya Mbak ya jadi ibu. Ini kan belum ibu-ibu ya. Di sini udah ada yang jadi ibu belum? Oh sudah ada yang jadi ibu. Soalnya pengen anak sayang. Jadi kayaknya ini kayak umur 17, 18. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tadi Pak Ustadz Maulana nawarin ukti-ukti buat buka acara. Kenapa nggak ada yang nunjuk tangan? Masih malu. Ih, masuk kamera tahu. Iya, nanti lihatnya di YouTube, bukan di CCTV kantor. Tadi ada yang berani sepertinya, cuman tadi bilang, ada nggak teksnya? Betul? Nggak apa-apa. Karena belum biasa, jadi belum berani. Tapi tadi kata Ustadz Maulana, dicoba ya Rabu depan, insya Allah. Ukti, ukti, ada nggak yang rumahnya paling jauh dari kantor? Ada nggak? Banyak. Suka ketemu nggak mungkin di kereta ketika mau jalan ke kantor dengan teman sekantornya? Hmm? Nggak tahu apa gimana? Apa memang nggak ada barengannya dari rumah? Terus ketemu di stasiun apa gitu, di terminal apa? Walaupun doang, menandakan ya bahwa kita tuh care walaupun beda divisi, beda gedung. Karena kita udah berapa tahun tinggal di BRI ini. Cuma beda divisi, beda gedung. Tapi kan pada dasarnya masuk kantornya sama, keluarnya sama. Pasti dong, seenggak-enggaknya nunggu di busway gitu ya. Oh, oh, ketemu di lift kali ya. Masya Allah. Bukti, jangan sampai seorang muslimah, sesama muslimah tidak say. Iya, masa hai Bu Lilis, ya siapa tahu masih mau nyapa temen ya. Ya kalau nggak malu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak divisi mana? Di gedung mana? Pernah nggak tanya temen yang beda divisi, beda gedung nanya seperti itu? Pernah? Mana orangnya? Saya. Iya. Ayo, pergaulan kita itu harus luas. Ya, tapi hati-hati.
luasnya pergaulan jangan sampai pepatah mengatakan, ya, bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan ikut wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang minyak tanah, walaupun nggak beli minyak tanahnya, tapi begitu keluar dari warungnya kira-kira bau apa? Bau minyak tanah. Tahu kan tukang sate? Kalau kita lagi nunggu kendaraan, tahu-tahu di belakang kita ada tukang sate gitu. Ya Allah, dia ngipas-ngipasin sate, kita nggak beli. Tapi begitu di kendaraan, baju kita gimana cantik. Wih, udah rupa-rupa, udah kayak 7 bunga ya Bu ya Mbak ya. Masya Allah. Baru ingat, iya ya tadi kan dirinya di depan tukang sate. Padahal nggak beli, tapi kena asapnya. Nah, teman gaul itu mempengaruhi. Sampai-sampai kata Nabi, jelek dan buruknya akhlak kita itu bagaimana kita memilih teman gaul. Teman gaul. Kalau temannya selengean, kira-kira gimana temannya yang lain? Ya, sedikit enggaknya pasti ikut-ikut selenge gitu. Dibilang grup slang bukan, ya kan? Dibilang grup zamrud bukan, tapi pegawai BRI. Ya Allah, Rabbi. Ya Allah. Ya, kan sekarang perempuan juga ada yang semi-semi tomboy gitu. Betul? Tadinya kan dia kalem gitu ya, karena temennya rada-rada tomboy. Kan nanti suka diketawain teman-teman. Kayak cewek banget sih. Ganti-ganti tasnya ganti. Besoknya ulang tahun, semuanya temennya ngebelinya tas ransel. Waduh, kadonya bukan yang kita suka, karena kita memang nggak suka penampilan tomboy. Tapi karena dia udah ikut geng. Untungnya bukan geng motor, tapi geng besti. Ya kan? Biasanya kalau udah masuk besti, kita kan ada cara nih. Dress code-nya apa? Betul? Melenceng sedikit, salah sedikit itu ketua grupnya. Bad banget mukanya. Ya kan? Nanti dia japri seseorang. Itu yang seseorang dijapri mulai berkuar-kuar di grup. Emang gak baca WA? Masya Allah. Repotnya nggak ikut WA grup salah. Ikut WA grup salah sedikit. Ya ampun. Dimusuhin ya. Kayaknya para pelaku nih mah. Ya sayang ya. Hati-hati. Kalau memang kita mau punya grup gaul. Besti di grup. Coba ya. Disaring. Yang kira-kira kita tetap di jalur yang benar. Di dalam syariat agama. Ya. Insya Allah syukur-syukur Anda bisa membuat perubahan di dalam grup tadi. Ya, nanti dikatain ustadzah. Gak apa-apa. Paling jadi doa buat kalian. Ya sayang ya. Kan ustadzahnya bukan boleh minta. Ustadzah itu karena memang orang-orang melihat kita itu dia sudah memang jadi panutan. Ya kan? Gak pecacal pecicil, saatnya sholat dia cepat sholat, ketika dia bekerja tepat waktu, pasti teman-teman bakal bilang, cocok kita jadikan ketua grup. Wih, insya, insya Allah. Kalau kita nggak gaul juga salah. Apa? Karena hidup itu kata Allah, kita itu diciptakan dalam dua apa namanya jabatan. Satu makhluk individu, yang kedua makhluk sosial. Maka kata Allah dihinakan. Apabila kamu dengan sesama kamu, dengan kalian ini nggak saling mau mengenal, nggak mau ta'arufan, nggak mau saling bergaul, nggak care satu dengan yang lain, nggak pernah mau peduli dia masuk kayak nggak masuk kayak emang urusan gue. Ada tuh pegawai yang datang pulang.
nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, nggak nyapa kanan, nggak nyapa kiri. Pokoknya begitu duduk kerja, waktunya makan dia makan, makannya juga makan sendiri, dia bawa sendiri. Nggak pernah ada cerita gabung gitu sama teman-temannya. Saking apa? Mungkin dia saking takut terkontaminasi. Introvert, Masya Allah. Gaul banget. Ya kan? Kira-kira boleh nggak terlalu introvert? Enggak. Karena bagaimana kita akan beramal soleh kalau kita nggak punya lahannya? Minimal teman-teman kita ini jadi lahan dakwah. Emang bagaimana syaratnya untuk bisa bergaul secara Islami? Yang pertama, ajak teman-temannya yang belum menutup aurat, segera menutup aurat. Tuh, sayang ya. Tentunya yang memang wajib menutup aurat. Satu, balik. Kalian semua udah balik belum? Sudah. Bukan sudah ada yang menikah ya sayang ya. Artinya, bagi seorang muslimah yang belum menutup aurat, ini satu PR buat kita. Ladang dakwah di sini. Jadi kata Allah, silakan banyak teman bergaul kita. Tapi syaratnya yang pertama, jangan sampai salah memilih teman, ajak teman kalian untuk menutup aurat. Mau tidak mau kalau sudah menutup aurat, pasti temannya akan berhati-hati dalam berkata-kata dan juga dalam bersikap. Kalau yang namanya menutup aurat itu kewajiban atau pilihan? Kewajiban. Sejak kapan, Ukhti? Sejak kita usia balik, maka sudah harus menutup aurat. Ya, minimal kalau belum sampai ke kepala. Karena kita di kantor, banyak orang bukan cuman perempuan saja. Ada kaum laki-laki. Mbok yao. Pakaiannya tuh jangan yang semi-semi. Semi apa? Semi terbuka. Tapi nanggung. Nanggung. Mau ikutan orang bule tapi enggak full semuanya jadi orang bule. Jadi belel judulnya. Bajunya enggak sampai perut. Celananya enggak naik perut. Tengah-tengahnya kebuka. Modelnya gitu. Pakai ditindik lagi. Ya Allah. Ya, kira-kira kalau dia lagi jongkok ambil pulpen jatuh, apa yang Anda bisa saksikan di situ? Banyak. Salah satunya ada celengan. Iya. Nah, kan kita merasa sayang. Dia orang Muslim. Nah, itu kewajiban. Karena nggak mungkin kita satu ruangan, satu divisi, ya. Kasihan teman kita menjadi objek mata-mata tak bertanggung jawab. Jadi jangan salahkan kalau ada orang-orang yang melecehkan. Kenapa? Karena ternyata dia sendiri yang mempersilahkan untuk dilecehkan. Wala taqrabuz zina. Itu kan sesuatu yang mendekati zina. Minimal zina mata. Ya, pandangan pertama sebelum itu mata dikedipan masih pahala. Masih enggak jadi masalah. Tapi kalau sudah kedip, pandangan selanjutnya adalah dosa. Nah itu PR buat teman-teman. Minimal pakaiannya aja dulu. Kalau memang masih susah untuk pakai jilbab atau hijab. Walaupun bukan pilihan. Bukan? Bukan pilihan. Tapi memang kewajiban. Di surat An-Nur ada. Julurkan hijabmu membedakan antara kamu dengan orang-orang non-muslim. Minimal juga kita merasa gerah
Ketika kita lagi ngobrol bareng, ternyata ada laki-laki yang jalan sampai kesandung kakinya. Kenapa? Karena miringnya sampai 90 derajat begitu. Ya kan? Tapi sama dengan kita duduknya sedang makan. Kalau kita tidak mengingatkan, berarti kita juga kena dosanya. Kenapa? Kata Nabi, "Man kana yu'minu." Ada yang bisa melanjutkan? "Man kana," barang siapa yang melihat kemunkaran, "man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadih." Barang siapa yang melihat kemunkaran, apalagi teman kita, ya, falyughayyir biyadih, rubah dengan kekuasaan. Kebetulan dia itu baru masuk di kantor kita. Artinya kita menjadi pegawai yang lebih lama dari dia. Silakan diingatkan, "Dek, aku mbakmu yo, aku wis suwe-suwe neng kene." Ada yang ngerti nggak? Ya, aku wis suwe di sini. Udah lama di sini. Aku merasa kamu tuh seperti adik aku. Jadi aku tuh nggak kepengen kalau kita lagi jalan bareng, duduk bareng, ada mata laki-laki yang melihat, ya, sebagian dari tubuhmu. Itu aurat saya. Besok coba pakai pakaian yang lebih panjang lagi, yang lebih menutup aurat lagi. Kalau kira-kira kita jadi kakak, kalau sekolah kan kakak kelas, kalau udah kerja pegawai. Menunjukkan bahwa kita itu sayang, care. Nanti kalau dia apa-apa di jalan gimana? Tahu-tahu timbul berita, ya kan? Sampai sekarang kisah Vina aja belum kelar, Neng. Ya Allah, ya kan? Namanya Vina itu begitu dilihat kan lumayan tuh wajahnya ya. Yang harusnya sudah ditutup-tutup, ternyata belum ditutup. Di sweet, sweet, sweet. Ya, emang dia nggak suka mungkin. Itulah perempuan. Terlalu mudah, terlalu gampang dilecehkan, terlalu sombong, hati-hati. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya kan? Kalau udah begitu mau bagaimana? Emang sekarang masih ada dukun? Masih. Masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sekarang banyak banget film-film yang menayangkan cerita-cerita mistis. Susuk lah, ya kan? Wanita penggoda lah. Maka barang siapa yang kita lihat munkar itu sebuah kejelekan, silakan dirubah dengan kekuasaan kita. Mungkin dia lebih hormat dengan kita, maka ada kesempatan, silakan diingatkan. Kalau nggak sanggup, ya, sebagai kepala divisi mungkin, sebagai kakaknya mungkin, ya, kakak rubahlah dengan apa? Dengan nasihat yang lebih masuk untuk hati dia. Mungkin face to face atau dari hati ke hati. Apa yang jadi kendala? Siapa tahu dia memang nggak bisa beli hijab karena mungkin duitnya untuk untuk keluarga. Kita punya hijab, kita bawain. Kan kita nggak tahu alasannya kenapa belum bisa menutup aurat. Boleh jadi kan? Walaupun kerja sama-sama di BRI, tapi kan kita nggak tahu ke dapur kita masing-masing. Maka perlu kita ajak ngomong. Kenapa sampai sekarang belum menutup aurat? Karena itu kewajiban kita sesama kaum wanita. Insya Allah. Apabila tidak berubah juga, maka bantuin dengan doa.
Setiap kita sholat, kita minta sama Allah. Ya Allah, ada satu teman dalam ruangan saya, udah diingetin, udah dikasih tahu sama atasan pun, ternyata dia kalau ke kantor pakaiannya selengean, buka-buka aurat, banyak mata-mata laki-laki yang memandang. Tolong ya Allah, bukakan mata hatinya, karena hamba sangat sayang banget. Hamba pengen sesama teman itu sampai ke surga ya Allah. Bayangin, sampai melas-melas begitu kita minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Aduh, Ustadzah nggak berani. Nanti dia jadi musuh saya. Ih, jangan dulu suudzon. Nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau berubah juga malah nganggap kita musuh. Oh, no problem. Kalau ternyata dia diajak baik nggak bisa, minta sama Allah, tolong ya Allah tunjukkan hamba, kasih hamba friend yang baik hati, yang tidak sombong, yang menjalankan syariat. Biar kita juga gampang jadi orang yang benar di jalanmu. Insya, insya Allah. Yang kedua, kalau yang namanya gaul, jangan sampai salah gaul ya sayang ya. Kata Allah apa? Kata Allah melalui sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bergaul itu jangan sampai sembarangan ngomong yang tidak perlu. Menandakan kalau kita ngomong yang tidak membawakan manfaat itu namanya orang yang jahil, orang yang bodoh. Kalian tahu, peko, ceret. Itu kalau dalamnya susu ketika dituangkan ke gelas, di gelas akan isi apa? Susu. Kalau di dalam ceretnya air putih, ketika dikuang di dalam gelas, di air putih namanya air apa? Air putih. Artinya apa? Yang namanya isi di dalam tempat, ketika dituangkan ke tempat yang berbeda, maka isinya akan sama. Jangan sampai sudah berpakaian muslimah, tertutup aurat, ngomongnya ngaco. Biasanya perempuan itu suka bela diri. Ya kan? Kata teman kita nih, dia udah pakai hijab, kita colek. Dek, ngomongnya jangan terlalu vulgar gitu dong. Teman kita kan jadi kesinggungan gitu. Coba, apa kata teman yang tadi kita kasih tahu? Mbak, aku nih, yang jelek tuh ngomongnya doang. Tapi itu cuma di mulut. Hati saya baik. Ada nggak perempuan yang suka bela diri begitu? Ngomongnya doang belak-belakan, ngomongnya aja yang vulgar, tapi hatinya baik. Ada nggak orang sini yang begitu? Ada nggak? Nggak mungkin kalau hatinya baik, keluar mulutnya juga pasti baik. Kalau yang keluar dari mulutnya jelek, nggak bagus, berarti cerminan mana? Hati. Jadi pembelaan yang salah itu. Makanya kita jadi nggak termotivasi untuk membentengi diri kita dengan akhlakul karimah. Kenapa? Karena dianggap no problem. Hati-hati. Beda sama yang namanya mulut. Punten, Luqmanul Hakim mengatakan, ada dua jenis daging dalam tubuh manusia yang paling enak dan ada yang tidak enak. Nah, Luqmanul Hakim. Kata Luqmanul Hakim, daging bagian manusia yang paling enak itu satu, hati, dua, lidah. Lalu mana bagian manusia yang tidak enak, wahai Luqman? Dua. Apa itu? Lidah dan hati. Kata raja, bisa sama, memang iya. Yang namanya sesuatu bisa jadi buruk, itu berarti cerminan hati. Kalau ngomongnya udah nyinggung perasaan, hatinya sakit, ya kan? Bisa jadi dendam. Maka hati-hati. Kita walaupun nggak ngomong tapi lewat handphone, Mbak Yu ini, ya, ngasih simbol, apa namanya kalau dalam handphone? Emo, emoticon. Nah, tapi emotikonnya itu gambar yang merah, ada sumbunya gitu. Ya kan? Nggak mungkin kita ngeklik itu kalau bukan dari hati walaupun sekedar bercanda. Yang menerima
itu pasti belum tentu senang sayang. Hati-hati. Makanya jangan salah gaul. Kalau kira-kira teman gaul kita itu suka sembarangan ngomong, ya ketik-ketik nggak bagus, lebih baik mulai membatasi. Mulai membatasi. Syukur-syukur bisa kita ingatkan. Kalau nggak bisa, mending mundur pelan-pelan. Jangan takut nggak punya teman lagi sayang. Selama nggak di jalan yang benar, insya Allah Allah akan menunjukkan sahabat, besti, teman terbaik yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi nggak usah merasa rugi. Ya kalau dia temannya suka neraktir misalkannya, insya Allah nanti akan ada lagi teman yang paling banyak neraktir bunda-bunda, kandak-kandak semuanya. Insya, insya Allah. Kadangkala kan kita begitu, punya bestie kan nggak banyak yang suka neraktir temannya tuh. Cuma dilelahnya emang akhlaknya jelek banget. Tapi nggak ada yang berani negor. Kenapa? Nanti kita nggak ditraktir. Repot, repot. Lumayan ada bos. Tapi salah. Khawatirnya nanti kita ikut-ikutan salah saya. Yang rugi siapa? Kita. Karena kita kembali dengan membawa amal soleh, bukan amal yang salah. Insya, insya Allah. Yang terakhir, ya, kalau kata baginda Rasulullah, yang pertama, ingetin teman yang belum menutup aurat, biar dia sama-sama menutup aurat, mengurangi dosa. Yang kedua, bisa menjaga perkataan, perbuatan dengan mensinkronkan mulut dan hatinya. Yang ketiga, tolong besti, ukti, jangan salah gaul lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, untuk memilih besti itu cari besti yang memiliki kebaikan-kebaikan agar kita menular menjadi orang yang baik. Jangan dibilang so alim. Ya, kadang-kadang kan kita suka begitu. Alim banget sih. Bukan alim. Karena kita belum bisa seperti itu. Tapi insya Allah. Bu Lilis lihat dari depan sampai belakang kayaknya ini mah wanita-wanita penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Dengan catatan selama kita punya teman gaul itu gak salah memilih teman. Mampu menutup aurat orang lain, insya Allah kita akan ditutupi aurat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita cantik, insya Allah ya. Yang sudah ngaji di sini, Bu Lilis doakan panjang umurnya, banyak rizkinya. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan ketemu sama orang kaya. Orang kaya, orang yang berilmu, orang yang beriman, luas pergaulan, insya Allah 7 turunan gak habis-habis. Amin. Yang sudah punya suami, terima aja ya Neng ya. Dijaga suaminya masing-masing. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan jadi sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Insya Allah kapan waktu kita bersumpah kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.